Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah. Sahabat channel Sidang TV, ada 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai dalam sholat. Sholat merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim, dan menjaga kualitas sholat adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Selain khusyuk dan menghayati bacaan dalam sholat, pemilihan pakaian juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat sholat. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Rasulullah SAW melarang penggunaan busana yang penuh dengan gambar atau motif, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat. Hadis riwayat menyebutkan bahwa gambar yang terdapat di pakaian, terutama jika gambar tersebut berada di tempat yang sensitif seperti dada atau paha, dapat mengganggu ibadah sholat. Yang kedua, busana tipis yang bergambar. Jangan mengenakan pakaian tipis yang bergambar saat sholat, karena dapat memperlihatkan aurat yang seharusnya tertutup. Rasulullah SAW menasihati untuk menjauhkan diri dari pakaian yang terlalu tipis dan bergambar agar tidak mengganggu ibadah sholat. Yang ketiga adalah sholat dengan satu busana. Hindari sholat hanya dengan menggunakan satu potong baju, terutama jika busana tersebut tidak menutupi aurat dengan baik. Memakai busana terbaik yang menutupi aurat dengan baik adalah tuntutan dalam beribadah sholat. Yang keempat, pakaian pendek atau celana ketat. Jika menggunakan celana pendek atau ketat, pastikan bahwa aurat tidak terbuka saat melakukan ruku ataupun sujud. Pakaian yang terlalu pendek atau ketat dapat membuat aurat terbuka saat bergerak, yang dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat. Yang kelima, bahu terbuka. Rasulullah SAW memperingatkan agar tidak sholat dengan bahu terbuka, karena hal ini dapat mengganggu khusyuk dalam ibadah. Pastikan bahu tercakup dengan baik saat melaksanakan sholat. Yang keenam, pakaian yang menggambarkan lekuk tubuh. Hindari memakai pakaian yang terlalu ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuh secara jelas. Celana ketat yang menunjukkan bentuk pantat atau bagian tubuh lainnya dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat. Yang ketujuh, pakaian yang transparan atau tipis. Jika menggunakan pakaian transparan atau terlalu tipis, pastikan bahwa aurat tidak terlihat dengan jelas. Busana yang terbuat dari bahan tipis dapat memperlihatkan aurat yang seharusnya tertutup, sehingga mengganggu ibadah sholat. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan kualitas sholat sangatlah penting. Dengan memperhatikan pemilihan pakaian,
yang sesuai dengan tuntunan agama, kita dapat menjaga konsentrasi dan khusyuk dalam ibadah. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang jikalau seseorang memakai pakaian-pakaian tersebut, jikalau masih menutup aurat, memang tidak mengapa, tidak membatalkan kepada sholatnya, akan tetapi sholat tersebut tidak sempurna jikalau tidak memperhatikan daripada pakaian-pakaian yang kita pakai ketika melaksanakan sholat. Maka oleh karena itu, pakailah pakaian yang selayaknya untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala yang bersih, atau pakaian yang berwarna putih karena itu adalah warna yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakailah wangi-wangian. Karena apa? Karena ketika badan kita terasa baunya menyebar, maka orang-orang yang di sekitar kita ketika sholat, mereka akan terasa terganggu, mereka akan terasa tidak khusyuk di dalam sholatnya. Dan kadangkala mereka bisa membenci kita semua. Kenapa? Karena merusak kekhusyuan di dalam sholatnya. Hal ini juga perlu kita perhatikan. Di samping ketika kita memakai wangi-wangian, di samping itu orang-orang di sekitar kita akan merasa betah, akan merasa khusyuk, dan diri kita juga akan khusyuk, sehingga para malaikat mendekati kita semua. Maka perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat, jangan memakan perkara-perkara yang bau, yang membuat orang-orang di sekitar kita akan mencium bau tersebut. Maka disunahkan ketika sebelum sholat kita bersiwak dulu atau menggosok gigi dulu dengan perkara-perkara atau benda-benda yang kasar, agar mulut kita tetap segar, tidak menyebabkan tidak mengakibatkan bau, dan orang-orang akan yang di samping kita akan merasakan betah ketika tidak ada gangguan dari dalam diri kita. Ikhwani fillah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.